melihat seorang peternak menggunakan alat untuk menusuk perut sapi. Alat tersebut adalah trokar, sebuah alat yang didesain untuk menembus perut sapi dan mengeluarkan gas di dalamnya. Trokar ini digunakan ketika sapi mengalami kembung akut, dan penggunaannya juga harus hati-hati karena kesalahan dalam menempatkannya dapat berakibat fatal. Pernahkah kamu melihat seorang peternak menggunakan alat untuk menusuk perut sapi? Alat tersebut adalah trokar, sebuah alat yang didesain untuk menembus perut sapi. Ini adalah cara memanen madu dari sarang lebah liar. Biasanya babak ini menaiki pohon yang tingginya lebih dari 5 meter. Dari bawah daun yang dibakar, sehingga mengeluarkan asap yang bertujuan untuk mengusir lebah-lebah dari sarangnya. Ketika sudah tidak ada lebah lagi, dia memotong sebagian kecil sarangnya yang sudah dipenuhi madu. Ini adalah cara memanen. Wanita ini meneteskan racun di minuman pria agar bapaknya itu bisa buta permanen. Tapi pria ini sepertinya tahu. Dan alam pun mendukung. Ya sudah, berarti sudah takdirnya paslon ini. Ew, why am I so sticky? Don't worry, it's just fake blood. Just get into that. I like it. Alright, thank you. So happy Halloween! Happy Halloween! What are you doing in here? Inilah sosok 3 menteri dengan jumlah harta kekayaan terbanyak di Kabinet Merah Putih. Ternyata di nomor 1 bukan Erick Thohir. Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo telah terbentuk sejak Senin 21 Oktober 2024 lalu. Sebagai pejabat publik, mereka tentunya harus melaporkan nilai kekayaannya kepada negara dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Meskipun sama-sama sebagai pejabat negara, kekayaan masing-masing dari mereka tentu berbeda. Ada 3 menteri di jajaran Kabinet Prabowo Gibran yang berada di posisi teratas dalam urutan menteri terkaya. Di nomor 3 ada Rosan Perkasa Roslani. Rosan Roslani merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kabinet Merah Putih. Dilansir dari LHKPN, Rosan Roslani memiliki total harta kekayaan yang mencapai 860 miliar, yang didominasi dari sektor properti yang nilainya mencapai 511 miliar. Diketahui, dia juga memiliki sejumlah tanah dan juga bangunan yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Denpasar, Lombok Barat, hingga Jakarta. Yang kedua, Erick Thohir. Erick Thohir kembali dipercaya menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di Kabinet Prabowo ini. Erick Thohir sendiri berdasarkan laporan LHKPN-nya merupakan menteri di Kabinet Prabowo Gibran dengan kekayaan terbanyak kedua, yakni sebesar 2,3 triliun. Total kekayaannya ini merupakan laporan periode 2023 yang dimasukkan pada 27 Maret 2024 lalu. Yang pertama, Sakti Wahyu Trenggono. Sakti Wahyu Trenggono merupakan Menteri Kelautan dan juga Perikanan di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, di era Presiden Jokowi, dirinya juga menduduki jabatan yang sama sejak tahun 2020 lalu. Menurut laporan LHKPN periode 2023 yang dia laporkan pada 26 Maret 2024, dirinya memiliki nilai kekayaan yang mencapai 2,6 triliun rupiah. Dirinya juga melaporkan 48 jenis tanah dan juga bangunan yang tersebar di beberapa kota besar di Pulau Jawa. Wow, hartanya bukan kaleng-kaleng ya guys. Inilah sosok 3 menteri. Satgas Waspada Investasi OJK menyebut 227 penyelenggara layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending ilegal telah diblokir. Pemblokiran website ini dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Google. Mengacu pada peraturan OJK, penyelenggara peer-to-peer lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan ke OJK. Dengan demikian, perusahaan yang tidak terdaftar tergolong fintech ilegal dan berada di luar pengawasan OJK. Meski telah diblokir, Satgas OJK menyatakan tidak bisa menjamin semua fintech ilegal sudah berhenti beroperasi. OJK mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan layanan fintech ilegal dengan cara memastikan perusahaan terdaftar di OJK. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah tergiur iming-iming pencairan dana yang mudah dan cepat.
Ketika Adidas minta bantuan Messi untuk mendapatkan Lamine Yamal, bintang baru sepak bola Spanyol yang baru berusia 17 tahun sempat jadi rebutan Adidas dan Nike. Ini bermula saat Yamal berusia 16 tahun. Adidas dan Nike berusaha keras untuk mendapatkan kontrak dengan Yamal. Adidas sampai meminta Lionel Messi untuk rekam video dan memberitahu Yamal bahwa Adidas menginginkannya untuk bergabung. Sedangkan Nike melibatkan Mbappe untuk memikat Yamal. Pada akhirnya Yamal memilih kontrak dengan Adidas. Bahkan sepatu pertama yang ia pakai saat mulai kerjasama dengan Adidas adalah sepatu dengan signatur Messi. Ketika Adidas minta bantuan produsen nikel nomor 1, produsen kepala sawit, kelapa sawit, bukan kepala sawit, kelapa sawit, nomor 1 di dunia. Eropa boikot kita. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Produsen nikel nomor 1, produsen kepala sawit, kelapa sawit, kecewa sama kakak. Hei! Kenapa kamu orang Nias kecewa? Aku masuk muslim. Apa hubungannya Ferguson? Ya, nggak ada hubungannya sama orang Nias. Nggak begitu ceritanya. Orang Nias nggak akan nyesel semuanya, sayang. Itu pilihan saya. Jadi nggak usah dibawa seluruh Nias. Kamu sebagai orang Nias nyesel nggak saya masuk muslim? Enggak ada orang Nias yang masuk muslim.